Selamat pagi, saudara-saudaraku. Marilah kita dengarkan bacaan Injil Lukas 24, 35 sampai 48 pada Paskah ketiga ini. Kedua orang kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kirangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya seekor ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Mus, dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dalam homili ini, pokok-pokok yang ditawarkan adalah kerendahan hati. Homili ini berdasarkan ilustrasi yang skemanya diambil dari buku homiletik Komisi Liturgi KWI halaman 153 yang terdiri dari 5 langkah, yaitu: 1. Permenungan atas ilustrasi dan perumusan pesan ilustrasi. 2. Permenungan teks kitab suci dan perumusan pesan kitab suci. 3. Permenungan atas situasi pendengar. 4. Perumusan aplikasi. 5. Penutup. Saudara-saudari, ada pertanyaan bagi Anda sekalian. Bagaimana rasanya bila kalian diberitahu suatu hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal? Pasti kalian akan menolak dan mencari pembuktian lebih dulu. Demikian pula saya akan melakukan hal yang sama. Saya akan mengutip kisah nyata yang diceritakan oleh Suster M. Veronica Murphy
yang mendengarnya dari almarhum Romo Stanley Staus, SSCC, yaitu Kongregasi Hati Kudus. Suatu hari bertahun-tahun yang lalu, di sebuah kota kecil di Luxembourg, seorang kapten penjaga hutan sedang bercakap-cakap serius dengan seorang tukang daging ketika seorang wanita tua masuk ke tokonya. Tukang daging lantas memutuskan percakapan dengan sang kapten dan bertanya kepada si wanita tua itu apa yang dia inginkan. Ternyata si ibu tua itu datang untuk meminta sedikit daging, tapi dia tidak punya uang. Sang kapten merasa geli mendengar percakapan yang terjadi antara wanita miskin dan tukang daging itu. Minta sedikit daging, tapi berapa yang akan Anda berikan? Saya minta maaf, saya tidak punya uang, tapi saya akan mendengar misa bagi Anda. Saat itu hadir di misa lazim disebut dengan mendengarkan misa. Si tukang daging dan sang kapten kemudian adalah si tukang daging dan sang kapten keduanya adalah laki-laki yang baik tetapi sangat tidak peduli tentang agama. Sehingga mereka langsung mengejek jawaban wanita tua itu. Baiklah, kata tukang daging. Sekarang Anda pergi dan dengarkan misa bagi saya. Dan ketika Anda datang kembali, saya akan memberikan daging sebanyak sesuai misa yang layak. Wanita itu meninggalkan toko dan kembali beberapa saat kemudian. Dia mendekati meja toko dan tukang daging melihatnya, kemudian berkata, baiklah, kalau begitu mari kita lihat. Wanita tua itu mengambil secari kertas dan menulis di atasnya. Saya mendengar misa untuk Anda. Si tukang daging kemudian meletakkan kertas pada sisi timbangan dan tulang kecil di sisi lain. Tapi tidak ada yang terjadi. Selanjutnya ia menukar tulang tadi dengan sepotong gading, tapi masih saja sehelai kertas tersebut tampak lebih berat. Kedua pria, tukang jagal dan kapten tersebut mulai merasa malu atas sikap mengejek mereka, tapi tetap saja meneruskan kejadian tersebut. Sepotong daging besar ditempatkan pada timbangan, tapi masih saja sehelai kertas bertuliskan saya mendengar misa untuk Anda masih tampak lebih berat. Tukang daging dan putus asa memeriksa timbangannya. Apakah ada yang salah? Tapi semua bagian kondisinya masih benar. Oh, wanita yang baik, apa yang Anda inginkan? Apa Anda menginginkan saya memberikan sepotong kaki domba? Saat mengucapkannya, ia tempatkan bongkahan daging kaki domba itu di timbangan. Tetapi laki-laki Tetapi lagi-lagi sehelai kertas itu tetap lebih berat bobotnya. Hal ini sangat mengesankan si tukang daging dan kemudian membuat dia bertobat dan berjanji untuk memberitakan jatah harian sejumlah daging bagi wanita miskin itu. Adapun sang kapten, dia meninggalkan toko si tukang daging temannya itu sebagai pria yang berbeda. Sejak kejadian itu, sang kapten senantiasa hadir di misa harian dan anak-anaknya dilatih untuk mengikuti teladannya. Ia menjadi seorang yang mencintai misa harian.
Kemudian ketika anak-anaknya menjadi iman, ketika anak-anaknya menjadi imam, ia menyarankan mereka untuk mengucapkan misa dengan baik setiap hari dan tidak pernah melalaikan merayakan kurban misa sebisa mungkin. Dua putranya kemudian menjadi imam, satu seorang imam Yesuit dan lainnya di Kongregasi Hati Kudus SSCC. Romo Stanley Strauss menutup ceritanya dengan berkata, "Sayalah yang menjadi imam di Kongregasi Hati Kudus dan kapten itu adalah saya." Ilustrasi diambil dari sumber yang tertera. Dari ilustrasi itu kita bisa menarik apa yang ditawarkan. Menurut langkah-langkah yang ada di atas, permenungan atas ilustrasi dan perumusan pesan ilustri adalah bagian yang pertama. Kisah di Luxembourg yang disampaikan oleh Suster M. Veronica Murphy yang kita dengarkan hari ini membawa kita pada suatu perenungan yang dalam yang ditawarkannya tentang perubahan sikap hati. Dengan sikap meremehkan dan kesombongan menjadikan cara berpikir akan terhalang oleh konsep-konsep yang memenuhi pikiran kita. Tetapi hal ini menjadi sang kapten mengubah mindset dan heartset ini. Perubahan cara berpikir yang dan sikap hati ini menjadi sikap rendah hati. Dia dengan rendah hati memberikan diri mengikuti misa setiap pagi yang membuahkan hal-hal yang baik, bahkan mendorong anaknya agar ikut serta dalam mendengar misa setiap pagi di gereja. Bagian kedua permenungan teks kitab suci dan perumusan pesan kitab suci. Ketika kita memperhatikan bacaan dari perikop Injil Lukas, kita disajikan dengan momen yang menggugah hati ketika Yesus muncul secara tiba-tiba di tengah para muridnya. Setelah kebangkitannya, dalam kebingungannya, Yesus memberikan damai sejahtera dan menyuruhnya melihat tangan dan kakinya bekas luka paku saat disalib. Mereka yang awalnya takut dan rapuh, namun keraguan dan kebingungannya ada suatu harapan yang nampak karena kegirangan yang masih diliputi keheranan. Meskipun mereka telah mendengar kesaksian kedua murid yang bergegas ke Yerusalem untuk menceritakan keajaiban yang dialami mereka. Tetapi dengan mengubah mindset, dengan sikap kerendahan hati, para murid memberikan diri melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Seperti memberikan sepotong ikan goreng kepadanya, mendengarkan perkataan Yesus tentang kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur, walaupun dengan kebingungannya. Mereka pun membiarkan diri, pikiran mereka untuk dibuka tentang kitab suci agar mengerti. Langkah ketiga adalah permenungan atas situasi pendengar. Bagi kita, dapat merenungkan bagaimana sikap kerendahan hati yang sederhana bisa mendengarkan suara Tuhan dan apa yang dikehendakinya. Bahkan dengan sikap kerendahan hati yang mendalam, kita menumbuhkan iman kita kepada Tuhan yang Maha Rahim
dan tetap mengandalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah keempat, perumusan aplikasi. Dari kisah dan teks kitab suci yang kita dengar, mari kita belajar dari sang kapten yang mengubah mindset dan mind heart-nya dan heart set-nya, yang mana sikap meremehkan dan kesombongannya dan kebingungannya dipanggil untuk menjadi rendah hati dan menghidupi imannya dengan menghadiri sikap misa pagi. Dan dari keraguan para murid setelah kebangkitan Yesus menjadi rendah hati untuk melakukan sabdanya. Mari kita mengubah hati kita yang sering menyepelekan Ekaristi dengan tidak tekun dan membiarkan pikiran suka melantur menjadi hati yang penuh syukur dan dengan sikap rendah hati menerima kehadirannya dalam Ekaristi dan hidup sesuai dengan ajaran. Dan langkah kelima adalah penutup. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berangkat dari sini dengan tekad yang baru untuk hidup dengan sikap rendah hati, membiarkan Tuhan tetap hadir dan membuka pikiran kita agar semua menjadi terang apa yang harus kita lakukan. Amin. Tuhan memberkati.